Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam fa inna ashtaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun hadirat a'azakumullah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Senantiasa kita hadirkan rasa syukur kita di setiap hati kita. Kita lantunkan ucapan hamdalah di lisan kita. Kita gunakan anggota tubuh ini karena Allah berikan kesehatan untuk senantiasa menghambakan diri kepadanya. Maka mudah-mudahan dengan semua bukti tersebut Allah Ta'ala mengkategorikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Karena setiap kita oleh Allah disuruh untuk senantiasa bersyukur. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaknya senantiasa kalian mengingat aku, niscaya aku akan senantiasa mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepada aku, dan jangan kalian kufur. Maka setiap kita sebagai hamba yang beriman kepadanya, di setiap kesempatan dan di tempat dimanapun kita berada, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Karena tidak semenit pun kita terus bisa merasakan nikmatnya. Seandainya Allah menghentikan nikmat itu, apalah jadinya kita? Makanya setiap pagi kita senantiasa mengakui ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita gak bisa mengatur dan mengurusi diri kita sendiri sekejap mata tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai hamba-hambanya yang mengaku beriman kepadanya, maka mari kita bersyukur kepadanya di setiap kesempatan. Apalagi nikmat yang Allah berikan begitu banyak, sehingga mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkategorikan kula jenengan sedaya termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terus terlimpahkan dan tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat a'azakumullah, kajian malam ini kita akan melanjutkan membahas fikih doa dan zikir, yang mana kita sampai di pembahasan keutamaan majlis zikir. Terakhir kita membahas bahwasannya ya, wa majalisud dzikri tu'amminul abda min hasaratin wa nadamatin yaumal qiyamah. Majelis zikir akan menjadikan seorang hamba aman dari kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Bi khilafi majalisil lahwi wal ghaflah, bertolak belakang dengan majelis yang di situ hanya senda gurau, ucapan-ucapan yang enggak bermanfaat,
apalagi yang melalaikan. Maka majelis yang di situ berkumpul sekelompok manusia yang hanya ngalor ngidul ngomongnya, kongko gitu gitu, banyak bicara tapi lahwun wal ghaflah, fa innaha takunu ala sahibiha hasratan wa nadamatan yaumal qiyamah. Maka majelis yang seperti itu akan menjadikan pelakunya mendapatkan kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Apalagi kalau seandainya majelisnya majelis yang berbau haram, berkumpul-kumpul untuk merayakan hari Valentine misalkan, 2 hari lagi jamaah, saya infokan ya, tapi jangan diikuti, jangan dirayakan. Banyak anak-anak muda bermajelis untuk merayakan apa? Hari Valentine. Apalagi yang seperti itu sudah bukan dari Islam. Yang dijak ngobrol siapa? Siapa jamaah? Apa maknya, apa ibunya, apa bapaknya? Tidak mungkin lah. Kalau hari yang katanya hari cinta, hari kasih sayang, saya yakin yang diajak ngobrol siapa? Pasangannya, baik yang sah maupun tidak sah. Jamaah, apalagi majelis seperti itu sampai jam 1 sampai jam 2, naudzubillah min dzalik, itu akan membawa kerugian, penyesalan. Kenapa? Karena waktu seorang muslim itu berharga. Makanya faqad rawa Abu Dawud bi isnadin hasan an Abi Hurairah, sungguh telah datang riwayat dari Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, datang dari sahabat Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol man qa'ada maq'atan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun wa man ittaja'a mattaja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tirah, ay naksun wa tabi'atun wa hasratun. Siapa saja yang duduk dalam sebuah tempat duduk, sinten mawon tiyang sing lenggahnya tidak ada zikirnya di dalamnya, sinten mawon jamaah, siapa saja jamaah yang duduk di sebuah tempat terus dia gak berzikir sama Allah, maka nanti di sisi Allah orang yang seperti ini akan mendapatkan tirah, kekurangan, ya, beban dan hasarah, kerugian. Siapa saja orang yang duduk, kalau duduknya gak ada zikir, akan mendapatkan kerugian dan akan menyesal dia. Siapa saja yang duduk kalau gak ada zikirnya. Wa manittaja'a, dan siapa saja orang yang berbaring leye-leye gitu yang Jawa bilang gitu, terus leye-leyenya gak berzikir sama Allah, sama dia pun nanti akan mendapatkan kerugian, ya, penyesalan. Kenapa? Karena berbaringnya tidak menyebut nama Allah. Jamaah, maka monggo kita upayakan, kalaupun kita bermajelis bukan majelis ilmu, karena kita kan sering bermajelis duduk-duduk dengan teman-teman, kan nggak ngaji kadang ya, tapi usahakan jangan sampai lepas dari mengingat Allah, jangan sampai tidak berzikir sama Allah, sehingga mudah-mudahan dengan itu tidak menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Ini hadis hasan jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Razak berkata, kita lanjutkan, wa min sarafi majalisi dzikri wa uluwi makaniha indallah annallaha yubahi bidzakirina wa malaikatahu. Termasuk di antara kemuliaan majelis zikir dan ketinggian kedudukannya di sisi Allah, sesungguhnya Allah
akan membanggakan orang-orang yang ada di majelis tersebut. Allah akan membanggakan orang-orang tersebut di hadapan, di sekitar para malaikatnya. Jadi orang yang termasuk majelis zikir di sini majelis ilmu, orang-orang yang masuk ke majelis ilmu, maka orang yang seperti kita insya Allah majelis ilmu akan dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya, di sisi Allah, di sisi malaikatnya. Tidak apa-apa kita nggak dikenal Pak Gubernur, kita nggak apa-apa nggak dikenal Pak Bupati, tapi kita insya Allah dikenal malaikatnya Allah. Kenapa? Karena Allah bangga. Fulan, 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 fulan. Malaikat tahu jamaah. Coba kalau seandainya yang mengenal malaikat, ini menunjukkan apa? Kemuliaan. Orang kalau dikenal manusia biasa saja, karena sama-sama manusia. Tapi ini yang mengenal kita adalah siapa? Allah dan malaikatnya. Makanya ini kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah. Kama rawa Muslimun fi sahihi an Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Mari kita simak perkataan beliau. Kharaja Muawiyah ala halqatin fil masjid. Suatu hari Muawiyah keluar menuju masjid. Ternyata di masjid menemui halaqah, sekelompok manusia ya di dalam masjid. Halaqah ya, orang berkelompok halaqah. Makanya sampai istilah ini digunakan oleh saudara kita. Nanti halaqawan. Tahu enggak? Nanti kalau nggak tahu sama saya beritahu ya. Halaqawan bukan pengajian tapi apa? Halaqawan. Ya, duduk berkelompok. Itu istilah yang digunakan oleh sebagian ya orang, halaqah. Kalau memang berkumpulnya orang itu ya halaqah. Faqala, maka Muawiyah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk di masjid ini? Jadi ditanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk di masjid? Karena wallahu a'lam bishawab, orang itu kalau ke masjid kan kadang macam-macam gitu. Tapi kalau yang niatnya bagus, niatnya memang apa? Ibadah, sholat, taklim, baca Quran dan seterusnya. Tapi ada orang yang ke masjid apa? Rekreasi. Paham? Rekreasi. Apa foto-foto, selfie dikirim, dicek di mana Masjid Agung gitu kan? Ya, kadang yang lebih dahsyat di mana Masjid Nabawi. Waduh, masya Allah. Jadi tutup Masjid Nabawi ditutup aja. Apalagi pas umroh misalnya tawaf, habis tawaf selesai, alhamdulillah habis tawaf. Ini berbahaya, bisa mengurangi keikhlasan karena ada unsur apa? Ria. Nggak semuanya, tapi tergantung niatnya. Baik. Apa yang membuat kalian duduk-duduk di masjid? Qalu, orang-orang yang ditanya berkata, jalasna nadhkurullah ta'ala. Kita duduk di sini untuk mengingat Allah. Kita berusaha membahas sesuatu agar ingat Allah. Kita duduk di sini untuk senantiasa mengingat Allah. Maka sahabat yang mulia Muawiyah berkata lagi, Allahi ma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, apakah yang membuat kamu duduk di masjid itu memang hanya itu? Demi Allah, apakah memang kamu duduk di masjid ini hanya tujuannya untuk mengingat Allah? Qalu, maka mereka berkata, ma ajlasana illa dzak. Betul, demi Allah, kami nggak duduk di tempat ini, di masjid ini, melainkan kami memang apa? Mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Maka sahabat yang mulia Muawiyah berkata,
amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Subhanallah. Adapun saya sesungguhnya menyuruh kalian bersumpah, bukan saya ini tidak percaya dengan ucapan kalian. Tapi ingat, wa makana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadisan minni. Karena tidaklah seseorang yang kedudukannya di Rasulullah yang lebih sedikit hadisnya daripada aku. Jadi kedudukan aku di Rasulullah itu, ya kalau bahasa kita agak bawah, karena saya hanya meriwayatkan sedikit hadis. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kharaja ala halqatin min ashabi, pernah keluar dari rumahnya menuju halaqah para sahabatnya. Ketika Nabi keluar menuju sahabatnya, ucapan Nabi sama dengan ucapan Muawiyah kepada orang-orang di masjid tadi. Apa kata Rasul? Faqala ma ajlasakum. Wahai sahabat-sahabatku, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Kenapa kalian kok duduk-duduk di sini? Qalu, maka sahabat berkata. Jadi ini yang bercerita siapa? Muawiyah. Setelah dia menginterogasi orang yang duduk di masjid. Qalu, maka para sahabat berkata, jalasna nadkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala mahadana islam wa man nabihi alaina. Kami duduk di sini ya Rasulullah untuk senantiasa mengingat Allah, memuji Allah. Dengan hidayah kita bisa masuk Islam, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kami. Kita duduk di sini seperti itu. Maka Nabi mengulangi, Allahi ma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, apakah memang kamu duduk di situ hanya itu memang niatnya? Untuk mengingat Allah, untuk memuji Allah, untuk senantiasa bersyukur atas hidayah Islam dan nikmat-nikmat yang Anda rasakan? Kata para sahabat, wallahi, iya betul. Demi Allah, kami enggak duduk kecuali hanya itu ya Rasulullah. Maka Nabi melanjutkan sama dengan tadi. Sesungguhnya aku bukan tidak percaya dengan ucapanmu. Tidak percaya, bukan tidak percaya. Walakinnahu atani Jibril. Tapi ingat, sesungguhnya Jibril itu pernah berkata kepada, pernah datangi aku. Fa akhbaroni, dan Jibril mengabarkan kepadaku, annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Jibril datang kepadaku memberitahukan sesungguhnya Allah sangat bangga dengan kalian di hadapan malaikatnya. Artinya orang-orang yang di masjid ketika mereka mengingat Allah, mengingat hidayah Islam, mempelajari agama, mensyukuri nikmat-nikmatnya, itulah yang mengundang Allah bangga kepada orang-orang yang di situ. Sebagaimana Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwasanya orang-orang yang tersebut di atas dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Subhanallah, hadis sahih Muslim. Makanya kata Syekh Abdul Razak hafidhullah, fahadihil mubahah minar rabbi dalilun ala sarfi dzikri indallah wa mahabbatihi lah wa anna lahu maziyatan ala ghairi minal a'mal. Kebanggaan di sini yang datang dari Allah dalilun, menjadi dalil, menjadi petunjuk tentang keutamaan mengingat Allah di sisinya, cintanya Allah kepada orang-orang yang melakukannya. Kenapa? Karena di sisi Allah orang seperti ini termasuk orang-orang yang istimewa, dan ini amalan istimewa melebihi amalan-amalan yang lain. Subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya orang yang beriman akan senantiasa nggak akan males datang ngaji. Kenapa? Karena setiap dia ngaji akan dikenal oleh Allah, akan dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya.
Coba jamaah, yang mengenal Allah, yang mengenal malaikat. Subhanallah. Ini keutamaan yang agung, keutamaan yang besar, sehingga perlu kita untuk terus melakukan ini. Ketika Allah sudah mengenal kita, mencintai kita, menyayangi kita, mungkin gak Allah akan memasukkan kita ke neraka? Lah. Maka kita berharap ketika kita bermajelis ilmu dimanapun kita berada, janji Allah melalui Rasulnya dapat kita raih dan kita terkategorikan orang-orang yang tersebut. Allahumma amin. Syekh Abdul Razak melanjutkan, masih membahas tentang keutamaan majelis ilmu, majelis dzikir. Apa kata beliau? Wa majalisudz dzikri sababun linujulis sakinah. Majelis dzikir merupakan sebab turunnya ketenangan. Kalau orang itu datang ke pengajian, pengajiannya benar, yakin ketenangan akan ada. Beda kalau yang katanya pengajian tapi gak benar, bukan tenang, malah apa? Malah apa? Sumpah nih, malah hal-hal yang mungkin sebelumnya gak ada jadi ada. Tapi yakinlah kalau kajiannya itu betul, ketenangan akan datang. Mungkin hal-hal yang sebelumnya di luar musola, di luar masjid kita banyak masalah, masuk masjid tapi sholat terus ngaji, jiwa seolah-olah ke dunia lain. Sebelum berangkat ngaji mungkin gegeran sama istri, ditagih orang dengan utang, banyak hal. Tapi masuk masjid ambil air wudhu, sholat mulai redam, mulai dingin suasana. Ditambah dengan ngaji, mendengarkan qala Allah qala Rasul, gimana perasaan kita? Yang bisa merasakan adalah yang mengalami, kan gitu. Yang tidak mengalami berarti ada yang nggak beres ini. Janji Rasul akan ada ketenangan, kok ada orang ngaji nggak tenang? Yang salah siapa? Orangnya, atau mungkin pengajiannya yang nggak betul, kan gitu. Nah ini jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kajian itu membawa ketenangan, nggak perlu sembunyi-sembunyi, gitu ya? Ya kan? Berarti kalau ada pengajian sembunyi-sembunyi, menandakan apa? Ada apa itu? Karena ngaji tidak tenang, gitu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan akan turun. Wa gisyanur rahmah, pelimpahan rahmat akan ada. Wa khufil malaikah, malaikat akan mengerumuni bidzakirin, bagi orang-orang yang senantiasa di tempat itu mengingat Allah. Semua ini ringkasan dari hadis Nabi. Kata si Abdul Razak, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qal ashhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id annahu masahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Yang intinya datang dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id, yang mereka bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaq'udu qaumun, tidaklah sebuah kaum duduk fi majlisin, dalam sebuah majlis, yadhkurunallaha fihi, yang di dalamnya ketika dia bermajlis mengingat Allah, illa khaffathumul malaikah. Janji Rasul yang pertama, orang yang berada di majlis itu akan senantiasa, mohon maaf, dikerumuni oleh malaikat. Bahkan dalam satu riwayat, malaikat itu menaruh sayapnya. Menaruh sayapnya. Dalam satu riwayat, malaikat itu turun dan hadir. Turun dan hadir. Maka jangan Anda bertanya, di mana malaikatnya ya? Wallahu a'lam bishawab, itu hal yang gaib. Kita baca kemarin, ada malaikat khusus yang mencari majelis zikir. Ketika ada majelis zikir, apa yang terjadi? Mereka bilang sama teman-temannya, kan gitu. Dalam satu riwayat, kata para ulama tafsirannya, malaikat akan hadir, turun, jamaah yang dimuliakan. Makanya digerumuni malaikat. Tidak hanya itu, wa ghasiyatuhumur rahmah,
rahmat akan meliputi mereka. Makanya ini hal yang sangat mulia, karena setiap kita akan membutuhkan rahmat Allah. Maka rahmat Allah diantara jalannya bisa kita raih dengan majelis ilmu. Kenapa? Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa nazalat alaihim sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man iddah, dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang di majelis itu di sisi hamba-hambanya, itu para malaikatnya. Jadi Allah akan menyebut orang yang di majelis itu di sisi para malaikat. 4 keutamaan yang luar biasa, yang kalau dalam satu riwayat orang yang ada di masjid, kan gitu. Seandainya nggak di masjid pun, seandainya ada orang yang senantiasa membahas ilmu, membahas mengingat Allah, masuk hadis yang kita baca saat ini. Ini luar biasa jamaah yang dilakukan Allah. Makanya para salaf senantiasa mereka nggak akan lepas dari majelis ilmu. Maka kita pun agar mendapatkan ketenangan, rahmat akan dapat, malaikat dekat, kita dibanggakan di hadapan malaikat. Mari kita senantiasa istiqomah untuk meramaikan ya taman-taman surga, yaitu apa? Majelis ilmu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Razak berkata, dan ini sangat masuk akal. Apa kata beliau? Wa majalisud dzikri sababun adimun min ashabi hifdzil lisan wa saunihi 'anil ghibati wan namimah wal kadhib wal fukhs wal batil. Majelis zikir akan menyebabkan dan menjadi sebab yang agung seseorang itu bisa menjaga lisan. Orang ketika bermajelis ilmu akan menjadi sebab dia akan menjaga lisan, akan terpelihara dari ghibah dan namimah, berkata dusta dan ucapan-ucapan keji dan batil. Kenapa sebabnya? Kita lanjut dulu. Fa innal abda la budda lahu min ayatakallam. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba itu pasti akan berbicara. Ngapunten, kecuali yang tidak bisa berbicara. Setiap manusia pasti berbicara, betul? Berbicara. Fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala. Apabila orang itu ketika berbicara tidak mengingat Allah, atau tidak mengingat perintah-perintahnya, atau tidak berbicara yang baik, atau ada kalanya berbicara yang membawa faidah, maka pasti manusia akan kebalikannya. Kalau bahasa kula, orang itu kalau nggak bicara baik, biasanya bicara apa? Buruk. Lah, orang yang beriman, orang yang ahli majelis zikir, ketika dia berbicara sudah mulai ada ilmu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik, kalau nggak bisa dia punya ilmu, akhirnya mau bicara mikir-mikir. Kalaupun bicaranya baik, terjaga lisannya. Kenapa? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Karena dia yakin setiap ucapan yang keluar dari mulutnya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan akan mencatat. Ini kalau nggak ngaji paham nggak kira-kira jemaah? Nggak bisa. Kalau ngaji paham dihayati, makanya bicaranya sudah berubah. Istilah orang sekarang sudah mulai hijrah. Kalau dulu, masya Allah, orang Jawa bilang apa jemaah? Ngecebek. Yang lebih keren katanya bahasa Jawanya gedabrus, gitu, atau macam lah. Tapi setelah ngaji sakit berubah, betul? Sakit berubah, kan? Sakit, insya Allah, ngapunten. Sakit. Kenapa? Karena dia faham dengan ayat, dia faham dengan hadis, sehingga takut. Ketika dia berbicara, berusaha untuk dia jaga. Kalau bahasa kita ada manajemen lisan.
lisannya di manajemen gitu. Lisannya berusaha dijaga, tidak seperti dulu sebelum kenal ngaji. Lah majelis zikir itu akan bisa mengubah, majelis ilmu akan bisa mengubah. Termasuk akan terjaga dari ghibah. Apa ghibah ya maaf? Bahasa kerennya apa? Ngomongi wong gitu nggih. Ya gitu. Kalau orang paham akan takut. Tapi kalau enggak, kita lihat orang-orang yang di warung-warung itu. Kalau orang sudah datang ke warung, ya, biasanya pembahasannya siapa? Bahas qala Allah qala Rasul gitu. Haddatsana an fulan bin fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya gitu di warung ya, Man? Kalau yang di warung pas ngaji iya. Tapi secara umum siapa yang diomong? Gimana fulan? Gimana aree? Gimana dia? Gimana? Yang diomong orang dok jamaah. Maka ini ghibah, hal yang remeh bagi sebagian orang, tapi ini hal yang berat bagi sebagian orang. Dia berusaha menghindari. Kenapa? Karena dia sering ke majelis ilmu. Namimah dia jaga. Tidak ingin dia nanti ketika di akhirat, naudzubillahi min dzalik, termasuk orang yang punya kuku dari tembaga, yang dengan kukunya dia mencakar-cakar badannya dan mukanya. Maka Nabi berkata, manhum ya Jibril, siapa mereka ya Jibril, kok punya kuku dari tembaga, kok nyakar-nyakar wajah dan dadanya? Orang-orang yang suka merusak kehormatan manusia, termasuk ini. Dalam satu riwayat Nabi SAW melewati 2 kuburan yang disiksa. Ternyata salah satunya apa? Tidak menjaga dari air kencing. Yang kedua, keluar dari rumah kemana-mana melakukan namim. Hadis ini dipahami oleh orang yang ngaji, sehingga dia pun takut, gak ingin namimah. Kalau gak ngaji, kalau gak paham, tiap hari ngadu domba sama orang. Naudzubillah min dzalik. Wal kadzib, orang kalau sudah senantiasa di majelis ilmu akan terjaga dia dari dusta. Kenapa? Karena kedustaan akan bisa mengantarkan kemana? Ke neraka. Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan dusta. Kedustaan akan mengantarkan kepada kefajiran, keburukan, kedurhakaan, dan itu akan mengantarkan ke neraka. Dan dia yakin orang yang suka berdusta cirinya munafik. Idza haddasa kadzdzaba. Habis ngaji takut berdusta. Makanya kalau janji insya Allah gitu ya. Nggak kayak dulu, besok ke rumah ya, yes 86. Nggak ada insya Allahnya. Akhirnya nggak datang. Gimana? Dosa enggak? Tapi setelah ngaji takut. Wal fukhs, dia pun takut perkataan keji. Kalau dulu sebelum hijrah, masya Allah, tiap gerakan tuh kebun binatang keluar sama. Tiap gerakan nasi dibungkus sama. Paham kan? Ternyata habis ngaji, ya Allah, akhir dosanya aku, ya Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisil badi. Orang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat, ya. Kemudian tidak juga orang yang suka berkata-kata keji dan kotor. Makanya mengapunten jamaah, mohon maaf kalau kita yang sudah ngaji masih sering berkata-kata kotor, banyaklah istighfar. Cuma kadang keperusut, Ustaz. Paham keperusut? Paham jamaah? Wah, pas ada masalah, marahnya datang, langsung keluar seperti dulu. Wah, coba Pak. Habis itu, ya Allah. Kalau sadar alhamdulillah jamaah. Kalau nggak sadar itu loh. Ya, mohon maaf. Kata-kata keji itu kan biasanya karena kebiasaan, gitu. Kalau orang itu nggak biasa, insya Allah enggak. Contohlah orang-orang Arab jamaah. Ya tentu memang yang berilmu, bukan tiap Arab ya. Kalau Arabnya Bangil beda. Karena ada juga yang sering kata-kata kotor gitu loh. Mereka setiap
keadaan, berusaha, kalau kaget, kalau apa-apalah, itu zikir sama Allah. Masya Allah, subhanallah, ya Allah, Allahu Akbar. Beda kali kalau jenengan. Ada nggak lantunan zikir ketika kaget, ketika terperanjat, ketika apa itu? Kalau habis ngaji insya Allah iya. Tapi kalau nggak ngaji, apa yang terjadi? Wah, macam-macam yang dicontohkan. Naudzubillah min dzalik. Kadang yang mendengar saja itu apa? Risih yang mendengar. Tentu bagi mereka kayaknya guyonan itu seperti itu memang, kebun binatang atau yang semacamnya, paham? Nggak perlu saya contohkan itu. Dikit-dikit itu, gitu. Ya Allah, ini biasanya, mohon maaf ya, yang jauh dari ilmu, apalagi mohon maaf jamaah, lingkungan dan pergaulannya sama, sehingga berlomba untuk ngomong itu. Ayo aku ini, gitu ya. Subhanallah. Ini sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal batil, dia akan berusaha menghindari ucapan-ucapan yang batil. Dan saya yakin ketika orang itu niatnya ngajinya betul, bersamaan dengan hidayah Allah turun, pasti orang itu berubah. Ingat, niatnya betul, ikhlas, bersamaan dengan dapat hidayah Allah, pasti orang itu dapat berubah. Karena sentuhan-sentuhan yang datang dari qala Allah qala Rasul itu pasti akan diterima oleh hati ketika Allah membukanya. Dan apabila orang sudah berubah, luar biasa. Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi yang kehidupannya separuh jahiliyah, separuh Islam. Tapi ada yang unik dari beliau. Dia termasuk salah satu sahabat, bahkan satu-satunya yang lahir di dalam Ka'bah. Satu-satunya sahabat yang lahir di dalam Ka'bah. Cuma nggak sengaja ibunya. Ibunya hamil, sudah mau melahirkan, datang ke Ka'bah, ada keperluan. Ternyata di situ dia akhirnya melahirkan. Cuma Hakim bin Hizam separuh hidupnya itu tidak Islam. Cuma lihat, ketika sudah dapat hidayah Islam, dalam satu riwayat, wallahu a'lam bishawab, umurnya itu 120 tahun. Separuh umurnya 60 tahun jahiliyah, 60 tahun berikutnya Islam. Tapi ala kulli hal, separuh hidupnya setelah dapat hidayah untuk Islam. Dan ketika masuk Islam, dia ingin mengejar karena yang lampau banyak kesalahan dan dosa. Sehingga dia ketika masuk Islam berusaha beramal sebanyak-banyaknya karena ingin menutup masa yang lampau. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian kita, atau mungkin kita lah, jangan sebagian nih, masa lampau bermacam-macam nih, masa lalu nggak perlu jenengan ceritakan, bermacam-macam. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Kita tidak mulai kecil mondok ya, tidak mulai kecil jadi orang baik yang sebaik-baiknya, tapi banyak campurannya. Tapi alhamdulillah di atas Islam, di atas iman. Cuma kadang masih, mungkin dulu males sholat, dulu suka misu, dulu masih suka ya apa jemaah? Jadi mukul-mukul alat, ya, atau macam-macam lah. Tapi ketika sudah dapat hidayah, disinilah kita monggo harus, napa? Kalau ibarat naik sepeda itu gasnya diapakan? Wah, dikencangkan untuk menembus apa yang telah lalu. Tujuan kita berusaha untuk semakin banyak beramal. Mudah-mudahan dengan amal itu Allah menurunkan rahmatnya, dan sebab rahmat itulah kita masuk surga. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di sisi yang lain, mohon maaf, kita yang seandainya mulai kecil baik, jangan pede banget. Paham, pede banget? Belum tentu amal kita diterima. Dan kadang biasanya justru orang yang ketika awal-awalnya itu gak baik, terus dapat hidayah, biasanya gampang menangis karena Allah. Tapi orang-orang yang biasanya merasa orang baik, itu kalau malam jarang menangis. Kenapa? Merasa amalnya sudah banyak baik, sehingga meremehkan temennya. Begini tobat kayak tok. Kemarin tobat aja
kayak jadi syekh pakai jubah, pakai jenggot. Nah, meskipun nggak diomongkan tapi di mana? Ada nggak gitu? Hati-hati dengan penyakit ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita merasa suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqah. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Bisa jadi dengan kesalahan dia bertaubat, Allah terima taubatnya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, kata Nabi. Siapa orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang nggak berdosa. Tapi justru orang yang merasa solih, sehingga dia meremehkan orang, ini namanya apa? Apa namanya? Bisa ujub, bisa sombong, kan gitu. Ini berbahaya, ini penyakit ini yang bisa menggerogoti amalan seorang hamba. Maka kita boleh merasa banyak dosa, boleh. Jangan merasa sudah baik. Jangan. Kita merasa kurang baik, sehingga kita berusaha untuk banyak amal terus, dan kita nggak boleh meremehkan orang lain. Saya yakin kalau orang itu ahli ilm, ahli ngaji, ahli majelis taklim, akan bisa terkena itu, sehingga ucapannya pun berubah, pergaulannya berubah, dan seterusnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sering seperti itu, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia akan membiasakan kemudian dengan mengingatnya, ya, sehingga lisannya terjaga dari ucapan batil, ucapan sia-sia. Bahkan orang yang sering ke majelis ilmu, tidak mungkin lisannya kering dari mengingat Allah. Mohon maaf, di sini disebutkan orang yang ketika sering datang ke kajian, jangan sampai lisannya itu kering mengingat Allah. Kenapa? Karena kita disuruh untuk banyak berzikir. Tapi sebaliknya, kalau orang itu jauh dari majelis ilmu, lisannya akan kering dari mengingat Allah. Justru yang diucapkan apa? Batil, lahwin, wa fuksin. Ucapan yang salah, ucapan yang buruk, sia-sia, bahkan maksiat. Bahasa kula jenengan, lisannya basah dengan ngerasani wong, lisannya basah dengan mengumpat, lisannya basah dengan adu domba. Ini kalau tidak datang ke majelis ilmu diantaranya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, Allah lah tempat kita meminta. Sudah bisa. Tapi kita lanjut. Maka kita memohon agar waktu kalian, kata Syekh Abdul Razak, kita ramaikan, kita isi dengan ketaatan, dan kita sibukkan majelis kita, majelis kalian dengan zikir kepada Allah, dengan syukur kepadanya, dengan membagusi ibadah kepadanya. Dan kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berada di majelis ghaflah, majelis-majelis yang melalaikan, majelis-majelis yang hanya ngomong ngarung ngidul gak manfaat, apalagi majelis batil. Fa innahu khairu mas'ul, karena dialah zat yang sebaik-baik dimintai. Wa huwa wahdahul musta'an, dialah semata Allah tempat kita memohon. Wala haula wala quwwata illa bihi, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Maka disinilah saya ingatkan terus pesan Nabi kepada sahabat Mu'ad. Kata Nabi, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Diulang lagi, demi Allah aku mencintaimu. Maka jangan kamu lupakan wahai Mu'ad, di setiap belakang sholatmu minta sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Inilah diantara wasilah kita memohon kepadanya. Karena kita gak bisa berzikir, gak bisa mengingatnya, gak bisa bersyukur kepadanya, bahkan tidak bisa membagusi ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya, ini pembahasan yang baru.
Tapi mungkin sebelum masuk pembahasan yang baru, di antaranya dengan ada yang bertanya, kami persilahkan sebelum kita azan. Wallahu a'lam bishawab. Yang minum boleh minum. Baik, ada yang bertanya? Nggih, monggo. Namanya siapa, alamatnya mana? Biar tahu kan, tahun. Jadi harus memperkenalkan diri. Sampai diketahui orang-orang, tapi namanya nggak tahu loh. Nggih, betul? Nggak tahu. Sebutkan nama dulu. Ta'aruf ya, untuk memperkenalkan diri. Silakan. Yang lengkap. Nur Rahman Jamaah. Baik. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir kalau kalian tidak mengetahui suatu perkara. Ahli zikir di sini apa tafsiran ulama? Ahli ilmu. Karena orang yang berilmu kalau ditanya bisa jawab, betul? Bisa jawab. Tapi kalau yang Anda maksud ahli zikir adalah orang yang hanya zikir dok, sampai tanya, kapan itu jauhi? Kapan itu tilawah? Bisa jawab kira-kira? Tidak. Maka yang dimaksud dengan tadi adalah majelis ilmu. Majelis yang di situ Allah diingat, Allah diagungkan, Allah dibesarkan, Allah dipuji. Ini jamaah. Kemudian bisa juga adalah majelis yang di situ Allah diingat. Kayak dengan habis sholat. Habis sholat, majelis apa namanya? Majelis zikir. Zikirnya sendiri-sendiri kan? Karena mengingat Allah. Jadi bisa masuk majelis ilmu, bisa masuk memang orang-orang di situ apa? Berzikir. Dan zikirnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dibawa kepada makna yang macam-macam. Nah, apa majelis zikir? Wah, majelis jagongan. Sehingga ngalor ngidul jagongan. Sebenarnya kan mengingat Allah, ngomong macam-macam dianggap majelis zikir. Tidak. Maka wallahu a'lam bishawab adalah majelis yang khususnya majelis ilmu yang di sana dikenalkan halal haram, difahamkan syirik tauhid, dikenalkan sunnah dan tidak sunnah, sehingga tahu itulah majelis zikir. Di sisi yang lain juga termasuk majelis yang di situ ada orang-orang yang mengingat Allah. Kayak kita habis sholat. Apa yang kita habis sholat jemaah? Zikir. Kan zikir. Nah, seperti itu. Artinya zikirnya diucapkan dengan sendiri-sendiri. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin adzan dulu ya. Monggo adzan dulu. Muadzin, apa saya yang adzan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya lagi? Sebelum saya jawab dari kertas. Baik, ada nggih. Ini dari akhwat mungkin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, afwan Ustaz, apa hukumnya jika sholat di atas sajadah atau karpet yang terlampau tebal sehingga saking tebalnya tidak terasa sujud pada keningnya? Baik. Para bapak ibu ada yang pernah ke Madinah? Pernah ke Mekah? Gimana kabarnya Pak? Tebal apa tipis? Sedengan. Baik, sedengan jamaah. Dibanding dengan tabi'in ya. Tebal mana kira-kira? Tebal sana. Empuk jamaah. Baik. Apakah nggak boleh kita sujud di atas karpet yang empuk? Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Nabi kan mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan. Pertama, ala jabahah wa asaru anf. Saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan menggunakan jabahah. Apa jabahah? Kening. Batuk nggih. Batuk kasar nggih. Kening. Dan isyarat kepada hidung. Terhitung 1. Makanya kalau ada orang sujud, hidung nggak nempel, nggak boleh.
Jangan takut pesek jemaah. Meskipun Anda bangir ya, maka ditempelkan. Makanya nggak boleh sujud itu hanya nempelkan dahi, hidung nggak nempel, nggak boleh. Maka satu kening plus hidung, kemudian ya dahi, dua tangan, terus rukbatai, dua dengkul, berapa? 5 kan? 1, 2, 3, 2 dengkul 5, terus rijlain 2 kaki, 7. Yang penting 7 anggota itu nempel. Nempelnya nggak harus di tanah, pokoknya nempel di tempat dia sujud. Tempat sujud bisa karpet, bisa kelosok, bisa terpal, bisa sajadah. Cuma kalau sajadah kita hindari yang berwarna-warni, apalagi bergambar, karena akan merusak kekhusyuan. Gambarnya misalkan kebun binatang, kan? Allahu Akbar, sing dikit apa? Taman safari gitu. Makanya kan yang bagus kan polos. Makanya juga apa ini namanya karpet kan nggak ada yang bergambar. Motifnya hanya mungkin biru, hijau, merah kan gitu. Maka ibu yang bertanya, kalau jenengan bertanya bolehkah atau hukumnya apa sholat di atas karpet yang tebal? Boleh, boleh, ya. Apalagi kalau memang tempatnya tebal. Masa kalau karpetnya tebal sampai gulung gitu? Terus tak gulung aku gak karpet tipis aja gitu, nggak bisa. Jadi boleh. Wallahu a'lam bishawab, karena mungkin juga ya untuk kenyamanan. Kalau antum sholat di tempat yang ber-AC, karpetnya tebal, kira-kira bisa khusyuk betul? Nyaman betul? Masya Allah, bahkan sampai keturun. Ya kalau sholat gak keturun, pas ngaji bisa keturun ya. Saking enak ya, si empuk gitu loh. Jadi boleh, udah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting dahi jenengan nempel ke tempat sujud, hidung jenengan nempel. Jangan takut pesek sudah. Allah sudah menskenario itu yang terbaik kok. Artinya nggak akan jadi jelek jenengan, tetap cantik insya Allah kalau perempuan gitu. Maka ditekan dahi dan hidung itu nempel. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana cara Rasulullah mendoakan orang yang meninggal, terutama untuk orang tua? Cara Rasulullah adalah satu, disolati, menyolati, itu kan doa. Di situ doanya apa? Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau Al-Quran berbicara, silakan dibuka teman-teman surat Al-Isra ayat 24. Ibu yang bertanya silakan dibuka. Al-Quran menunjukkan itu diantara doa yang perlu kita panjatkan untuk orang tua kita. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Isra berapa tadi? 24. Ketemu? Al-Isra surat ke berapa? 17 ya. Betul? Halo. Al-Isra surat berapa? 17. Ayat apa tadi? Ayat. Antum baca coba biar yang belakang mendengar. Belum ketemu? Sudah, silakan. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, jadi ucapan yang didoakan oleh seorang anak, Rabbi ufili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Nabi berkata, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Ketika anak manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, waladun shalih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka di antara tanda anak itu soleh, anak itu solihah, mendoakan orang tua. Caranya Al-Quran menunjukkan tadi apa? Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini silakan diperbanyak, disering diucapkan. Atau doa yang lain versi jenengan yang secara umum boleh. Ya Allah, jadikanlah orang tuaku dapat nikmat kubur, jauhkan dari azab kubur, jadikan dia termasuk ahli surga. Boleh betul? Boleh.
Lah jenengan yang lebih paham dengan keinginan jenengan, berdoalah dengan bahasa yang jenengan mantap, yakin, kalau bisa sambil menangis, ya, daripada jenengan bahasa Arab Allahumma 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 nggak paham, kurang bagus. Mending bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa Mandarin silakan. Yang penting jenengan paham dan khusyuk, hadir hati. Karena ada orang yang bahasa Arab tapi nggak hadir hati, ada. Bahasa Jawa tapi dihayati, itu lebih baik. Bukan berarti kita nggak suka bahasa Arab, tapi kalau bisa bahasa Arab monggo. Tapi kalau boten saged, maka bahasa napa mawon saged. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan karena ada 2 pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan jenengan sedoyo. Semua yang benar datang dari Allah, yang kurang dari diri kita dan godaan setan, kita istighfar kepada Allah. Monggo kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.